Nama saya Suci Ramadhani dari kelas 11 RPL 1. Berbicaranya saya di sini, saya akan mempresentasikan tugas praktik pendidikan agama Islam. Daftar isi bab 1 yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Bab 2 yaitu tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Dan yang terakhir, bab 3 yaitu tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Bab 1 tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan membuat penjualan berdasarkan bukti. Bukti berpikir kritis melibatkan proses mengevaluasi argumen dan bukti, mempertanyakan asumsi, serta membuat kesimpulan yang logis. Semangat mencintai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mendorong individu untuk terus belajar, mengeksplorasi dan berinovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Berpikir kritis. Contoh berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menemukan suatu hal yang tidak berfungsi secara normal, dengan berpikir kritis kita mampu mengidentifikasi solusi baru untuk memecahkan hal tersebut. Manfaat berpikir kritis: 1. Mampu menyelesaikan masalah dengan mudah. 2. Membuka kesepakatan bekerja sama. 3. Mampu berpikir jernih dan rasional. Yang keempat, mampu beradaptasi dengan baik. Pentingnya berpikir kritis: 1. Membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. 2. Mengurangi kemungkinan terpengaruh oleh informasi yang salah atau menyesatkan. Yang terakhir, ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. B. Semangat mencintai iptek. Contoh mencintai iptek: 1. Menggunakan dan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Yang kedua, menggunakan kemudahan akses pengetahuan dari berbagai negara untuk mencari referensi bacaan ilmu. Manfaat mencintai iptek: memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga, membantu meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru. Pentingnya mencintai iptek: 1. Kemajuan dan inovasi. 2. Meningkatkan kualitas hidup. 3. Pemecahan masalah. 4. Pendidikan dan karir. 5. Ketahanan dan adaptasi. Kesimpulan: berpikir kritis adalah proses menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi logis dan objektif untuk membuat keputusan atau menilai argumen. Ini melibatkan kemampuan untuk mengganti asumsi, bias, dan perspektif yang berbeda, serta kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada. Bab 2. Bukti beriman: memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. A. Memenuhi janji. 1. Pengertian: salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji. Adapun pada kata janji adalah dalam bahasa Arab adalah akad. Menurut bahasa, akad adalah perjanjian atau ikatan yang kuat. B. Mensyukuri nikmat: ada dua kata dasar yang digunakan, yaitu syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. C. Memelihara lisan. Pentingnya
artinya menjaga lidah. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. D. Menutupi aib orang lain. Pengertian: aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, dan ada juga bermacam kiasan. Macam-macam aib. Aib dibagi menjadi dua, yaitu aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir. Yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا, yang artinya janganlah kau mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. B. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Pertama, jika berkata-kata ia berdusta. Kedua, jika berjanji ia mengingkari. Ketiga, jika diberi amanah atau kepercayaan ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bab 3 tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. A. Perkelahian antar pelajar. A. Pelajar yang dicari Islam. Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia termasuk bagi para pelajar, bukan membuat tenoran perilaku menyimpang apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Islam itu juga mendatangkan solusi terbaik, tetaplah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Tawuran pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. C. Faktor penting adanya perkelahian pelajar. 1. Rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauan sendiri. 2. Social disorganization, yaitu adanya pelajar disebabkan faktor lingkungan. Ketiga, strain, yaitu disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Yang keempat, differential association, yaitu disebabkan faktor salah pergaulan. Yang kelima, labeling, yaitu disebabkan faktor-faktor biasa dicap sebagai pelajar nakal. Yang keenam, malphenomenon, yaitu disebabkan faktor bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. B. Minuman keras. Pengertian: khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Khamr: 1. Tidak coba-coba memakan atau meminum. Kedua, khamr, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu atau berhala dan mengenai nasib. Itu semua adalah rijis, yakni sikap yang amat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. Yang ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pertahapan dari semua yang ringan atau sedang dan berat, bersama-sama menemukan kenapa ini boleh dan ini tidak boleh.
menghindari pendekatan memaksa atau hitam putih, dan mendahulukan materi akidah dan keimanan, berlanjut ke materi syariah dan akhlak. C. Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.